Dan boot ini itu sebagai jumper atau menghubungkan ya. Eh, Kemudian juga ada tadi sudah riset boot. Oh iya, ini ada TX0, ada RX0. Ini TX0 nih, TX0, RX0. Oh iya, juga ini ada resistor dan kapasitor itu sebagai eh, agar lebih stabil ketika ada tegangan. Nah, untuk TX0 dan RX0, ini TX0 dan RX0 itu dia menghubungkan eh, terhubung ke CH340C tadi yang sudah saya jelaskan untuk proses upload program dan komunikasi serial. Kemudian juga ada ini WS 2812B. Nah, WS2812B RGB ini dikendalikan oleh salah satu JPIO atau LED ini juga dilengkapi resistor 1 kilo ohm dan ini resistor 1 kilo ohm. Kemudian juga ada kapasitor 100 nanofarad. Nah, nanofarad itu merupakan kapasitornya. Nah, jadi itu. Nah, untuk ini kan ada ESP32S3 nih. Nah, ini dia mendapatkan sumber tegangan itu dari sini. Dari apa tadi? Regulator. Nah, sini ada regulator. Nah, ini kan butuhnya 3,3 volt. Jadi ya dia regulator yang ini 3,3 volt, bukan yang 5 volt. Nah, oke. Selanjutnya saya akan masuk ke sensor. Nah, ini ada dua sensor nih. Sensornya itu pH dan sensor DHT. Tentu tahu kan sensor pH itu fungsinya untuk apa? Jadi pH sendiri itu fungsinya sebagai pengukur atau penghitung pH pada tanah dan di sini juga ada DHT. DHT itu sebagai mengukur kelembapan yang ada di tanah. Nah, ini DHT. Dan ini juga ada kapasitornya. Kapasitornya menggunakan 100 nanofarad. Ini juga. Nah, nah ini juga untuk pH-nya terhubung ke pin eh, pin 100. Oh iya, maaf, tadi nggak kelihatan. Ini IO 14. Nah, IO 14 yang ada di microcontrollernya. Mana IO 14? Oh, ini nih. Nah, ini dia terhubung ke sini sensornya. Jadi ketika sensor ada membaca sesuatu, dia akan masuk ke microcontrollernya. Di sini juga untuk DHT dia terhubung dengan IO 15. Nah, ini IO 15. Mana IO? Oh, ini bawah nih. IO 15. Oh iya, yang tadi pH itu ini IO 14. Tadi salah megang, tadi malah IO 4 ini. Maaf ya. Oke, selanjutnya setelah sensor, saya akan menjelaskan yaitu aktuatornya ini. Nah, ini ada aktuator relay. Nah, jadi di aktuator ini juga ada kapasitor menggunakan 100 nanofarad dan sama juga 100 nanofarad. Nah, untuk relaynya ini terhubung ke IO 39 dan IO 40 ke microcontrollernya sama seperti tadi. Nah, mana? Oh, ini ya. Ini terhubung dia. Nah, nih. Nah, ini kan 5 volt nih.
5 volt. Nah, ini dia bukan dari regulator yang 3 volt, tapi yang 5 volt juga. Nah, itulah jadi gunanya kenapa ada regulator yang 5 volt. Nah, ini merupakan regulatornya. Nih. Oke, ini merupakan regulatornya. Kemudian juga port. Apa dulu ya? Oh iya, aktuator. Jadi ini nih ada aktuator gini. Oke. Langsung dia untuk fungsinya aktuator tuh yaitu sebagai memberi daya ke perangkat yang besar. Karena kalau ESP itu kan tegangannya kecil. Itu enggak sampai 5 volt. Jadi salah satu gunanya aktuator itu yaitu sebagai pemberi tegangan contoh ke alat yang akan dipakai atau dipasang seperti pompa atau lainnya. Nah, jadi untuk relaynya ini menggunakan modul relay yang siap pakai. Kemudian juga setelah aktuator ini saya akan menjelaskan juga yang port. Nah, sini ada dua port nih. Yang pertama serial port, yang kedua IC to C port. Nah, itu merupakan portnya. Untuk serial sendiri, saya menyediakan header 3 pin yang terdiri ini menurut saya menyiapkan header 3 pin. Ya, itu serial yang terdiri dari RX0 dan TX0. Ya kan? Ini juga ada GND. Kemudian untuk IC to C. Nah, di sini juga ada pin SDA dan SCL. Ini I2C. Nah, I2C. I2C port. Nah, ini ada SDA dan SCL. Ini dia menggunakan kapasitor sama 100 nanofarad. Ini merupakan IC2 portnya. Nah, jadi ini digunakan untuk menghubungkan LED IC2C dengan LCD sehingga ketika hasil pembacaan sensor pH atau DHT, nah di situ langsung ditampilkan di layar sehingga LCD berfungsi sebagai serial monitor mandiri tanpa harus selalu menggunakan komputer. Jadi supaya komunikasi IC2C stabil, saya juga di sini menambahkan resistor 4,7 kilo ohm. Nah, untuk resistornya tuh. Ini resistornya, saya zoom 4,7 kilo, 4,7 kilo. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat untuk saya maupun yang nonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya